Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar update news Terra Luna lagi nih teman-teman. Nah, di video Didi sebelumnya ya, Didi juga sudah membahas mengenai Terra Luna teman-teman ya. Nah, kali ini juga ada update news Terra Luna yang harus Didi sampaikan ke teman-teman semua, dan nanti bakal dibahas semua di video ini ya. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, gak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah, oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembahasan Terra Luna ya, kita cek and dicek dulu mengenai kondisi Terra Luna itu sendiri teman-teman. Saat ini Terra Luna itu mengalami minus hingga 27,90% teman-teman ya. Tepatnya saat ini Terra berada di area 0,001968 teman-teman ya. Dan mengenai volume transaksi 24 jamnya, si Terra Luna ini teman-teman mengalami minus 16,33% teman-teman ya, untuk penurunan volume transaksi selama 24 jamnya ya. Dan jika kita lihat market all-nya ya, di sini memang merah meruna teman-teman. Jadi kemarin itu sempat menyentuh 4 sampai 5 rupiah dan terjun lagi gitu teman-teman ya. Jadi kalian juga harus hati-hati teman-teman, karena memang project Terra Luna ini teman-teman ya, yang percaya sama yang tidak itu sudah banyakan yang tidak percaya gitu teman-teman. Jika Terra Luna itu ingin nge-up lagi ya, ingin terbang lagi teman-teman ya, paling nggak dia itu bisa meyakinkan komunitasnya dengan kinerja dan penanganan-penanganan yang bisa membuat komunitasnya itu percaya lagi ya. Kalau misalkan Terra Luna itu berhasil melakukan hal itu teman-teman, itu secara otomatis ya membuat komunitasnya itu percaya lagi, dan ketika komunitasnya itu percaya lagi, otomatis itu juga akan memperkuat harga Terra Luna itu sendiri teman-teman. Oke. Nah, lalu ada info apa sih bang mengenai Terra Luna ini? Langsung kita kepoin. Oke, jadi di video Didi sebelumnya sudah Didi jelaskan ya, bahwa untuk pasak atau dana cadangan Terra Luna ini ya sebesar 80.000 BTC tersebut dipertanyakan oleh GZ Binance ya teman-teman ya, karena dana tersebut kok sampai tidak berhasil untuk membackup si Terra Luna. Nah, 80.000 BTC nya itu lalu kemana teman-teman? Nah, lalu kemarin Dukon ya, atau selaku pendiri Terra Luna itu katanya itu akan mendokumentasikan teman-teman ya. Oke. Nah, oke, di sini dikutip dari Wager Guru teman-teman, di mana dia itu men-tweet nih, katanya Luna Foundation ya telah mengungkapkan bahwa mereka itu telah menjual 80.000 cadangan BTC-nya teman-teman ya, antara tanggal 8 dan 10 Mei kemarin teman-teman ya. Jadi intinya di sini mereka itu sudah menjual dana cadangan dari Terra Luna itu teman-teman ya, yang berbentuk BTC teman-teman. Oke, 16 jam lalu Wager.guru juga men-tweet lagi ya, katanya Luna Foundation Gua teman-teman, atau yang disingkat LFG ya teman-teman, yang bertanggung jawab dengan stabilitas harga dari UST dan Terra teman-teman. Dia itu telah mengumumkan rencana untuk menggunakan sisa asetnya teman-teman ya, untuk memberi kompensasi kepada pengguna UST teman-teman ya, atau stablecoin. Aset yang tersisa adalah sebesar 313 Bitcoin ya, 39.000 BNB, 1,9 juta AVAX teman-teman, dan 1,8 miliar UST, dan 222 juta Luna teman-teman ya. Jadi setelah penjualan 80.000 dana cadangannya teman-teman ya, jadi sisanya itu yang sudah disebutkan barusan teman ini teman-teman ya. Dan dana ini teman-teman ya, rencananya itu akan diberikan untuk kompensasi kepada pengguna UST teman-teman ya. Dan ini sesuai dengan tweetan dari akun LVG ya teman-teman ya, dimana dia itu pada 17 jam yang lalu teman-teman, dia itu men-tweet yayasan ingin menggunakan asetnya yang tersisa untuk mengkompensasi sisa pengguna UST, pemegang terkecil terlebih dahulu. Oh, jadi di sini teman-teman ya, untuk dana kompensasinya yang diumumkan oleh LFG ini teman-teman ya. Jadi si LFG ini teman-teman ya akan memberikan kompensasi nih kepada pengguna UST. Jadi si LFG ini teman-teman ya akan menggunakan dana sisa penjualan cadangan BTC-nya ya, sekitar 80.000 BTC teman-teman ya. Dan saat ini sisa sekitar 313 Bitcoin, 39 BNB ya, 1 juta AVAX, dan 1,8 miliar UST, dan 220 juta Luna ya, yang akan diberikan untuk kompensasi kepada pengguna UST teman-teman ya. Dan mereka tuh bilang di sini dari mulai pemegang yang terkecil terlebih dahulu teman. Nah, lalu yang pemegang besar gimana? Jadi ada kemungkinan setelah pemegang terkecil baru pemegang terbesarnya mungkin teman-teman ya.
Oke, jadi langsung dikutip dari wagernews.guru, di mana di sini Terra akhirnya menguraikan holding ya cadangan dan ingin memberikan kompensasi kepada pengguna UST. Jadi di artikel wager.guru ini ya, dia itu menguraikan nih teman-teman ya. Oke, di sini Terra dimulai dari awal ya teman-teman ya. Pada 7 Mei cadangan yayasan terdiri dari aset berikut ya. Jadi ini adalah dimulainya dana cadangan dari yayasan LFG teman-teman ya, yang bertanggung jawab stabilitas harga UST dan Terra Luna teman-teman ya. Jadi ini dana cadangannya ya, sebesar 80 BTC, 39.000 BNB, dan sekian-sekian ini teman-teman ya. Nah, pada tanggal 8 Mei teman-teman ya, ketika harga USD itu sudah mulai menyimpang nih dari patokannya yang sebesar 1 US dollar teman-teman. Jadi semenjak itu ya, yayasan LFG ini mengubah cadangannya menjadi UST nih teman-teman. Nah, untuk pengubahan UST-nya teman-teman ya, yayasan ini melakukan atau mengeksekusi on-chain swap dan mentransfer Bitcoin ke pihak lawan untuk memungkinkan mereka itu masuk ke perdagangan dalam waktu singkat dengan Bitcoin gitu teman ya. Jadi intinya untuk menyelamatkan stabilitas harga dari USD tersebut teman-teman. Dan ini 26.000 USDT teman dan 23.000 USDC ya, dengan total sekitar 50 juta USD teman-teman. Dan dia itu mentransfer sebesar 52.000 BTC ya untuk perdagangan dengan pihak lawan setelah dikurangi kelebihan 5 BTC yang telah mereka kembalikan, dengan total 1,5 miliar USD teman-teman ya. Jadi itu rinciannya. Dan kemudian pada tanggal 10 Mei teman-teman ya, ketika USD harganya itu turun sekitar 0,7 dolar teman-teman. Jadi di sini itu perjanjian layanan utama terhadap 10 Januari 2022 TVL atas nama yayasan menjual lagi nih 33.000 BTC dengan total 1,1 miliar USD teman-teman ya. Dan ini adalah upaya terakhir untuk mempertahankan dana cadangan atau pasak dari USD tersebut teman-teman ya. Dan setelah itu teman-teman ya, pada tanggal 12 Mei ya, LFG itu menukarkan nih sejumlah 883 juta USD ya menjadi 221 juta Luna teman-teman, dan mempertaruhkannya ya ini di berbagai validator untuk melindungi dari kemungkinan serangan pemerintah teman-teman. Nah, rencananya sisanya ini teman-teman ya, seperti yang sudah dikatakan tadi teman-teman, akan dipakai untuk kompensasi ya terhadap holding UST teman-teman, dari mulai holding yang paling terkecil teman-teman ya katanya. Nah, pada tahap ini teman-teman ya, perdebatan itu terjadi teman-teman ya pada saat pendistribusian teman-teman. Nah, jadi untuk masalah pendistribusian itu tim mereka itu masih dalam perdebatan metode distribusinya bagaimana gitu teman-teman. Nah, oke, di sini dikutip dari Coindex teman-teman ya. Jadi menurut artikel dari Coindex ini teman-teman ya, setelah LFG memberikan info tersebut teman-teman yang mengenai kompensasi, di sini ternyata LFG ini juga mendapat kritik nih sebenarnya teman-teman. Katanya dana cadangan Terra itu yang seharusnya itu dimiliki oleh komunitas Terra ya, terdesentralisasi, namun ditangani dengan tidak transparan oleh para pemimpinnya nih atau investor yang tersentralisasi atau terpusat teman-teman. Oke. Jadi karena hal tersebut teman-teman ya, salah satu pendiri Ethereum atau Vitalik Buterin teman-teman, dia itu telah meminta Terra untuk memberikan kompensasi kepada pemegang UST dan Luna teman-teman yang lebih kecil sebelum investor terbesarnya teman-teman ya. Jadi Vitalik Buterin itu lebih menyarankan si Terra itu memberikan kompensasi terhadap dua-duanya nih, UST dan Luna teman-teman ya, untuk memprioritaskan investor yang terkecil dahulu ya sebelum investor yang terbesar teman-teman. Nah, kita ketahui teman ya, untuk dana pasak atau dana cadangan UST teman kan sudah sebagian tuh sudah dijual teman, yang katanya sisanya akan diberikan untuk kompensasi yang memprioritaskan investor terkecil dahulu teman sebelum investor terbesar. Nah, pertanyaannya terus saat ini berapa sih dana cadangan yang dimiliki UST dan Terra Luna ini teman-teman? Nah, di Coindex teman-teman ya, di sini dijelaskan sementara itu hanya sekitar 80 juta mata uang kripto lainnya ya selain UST dan Luna yang tetap berada dalam cadangan LFG dengan harga saat ini angka yang kecil dibandingkan dengan target cadangan 10 miliar pada awal bulan ini. Jadi di sini menurut Coindex teman saat ini ya, dana pasak atau dana cadangan yang dimiliki Terra Luna teman-teman ya hanya sekitar 80 juta US dollar teman-teman. Hal ini tuh sangat kecil dan minim banget ya kalau dibandingkan dengan target cadangan 10 miliar US dollar pada bulan ini teman-teman. Jadi mereka itu sebenarnya
bulan ini ya, misalkan nggak kejadian Terra Luna longsor tersebut teman-teman ya, mereka itu bulan ini sebenarnya menargetkan cadangan Terra Luna UST ini ya sebesar 10 miliar US dollar teman-teman. Namun karena ada tidak stabilnya UST yang menyebabkan harga Luna itu longsor, alhasil dana cadangan saat ini teman-teman ya, mereka itu hanya memiliki sekitar 80 juta US dollar teman-teman. Oke. Nah, permasalahan Terra Luna itu nggak berhenti di situ aja teman-teman. Jadi permasalahan itu merembet ya, karena memang kejadian Terra Luna ini teman-teman membuat dunia itu terkejut teman-teman ya, karena banyak jutaan bahkan miliaran US dollar tuh hilang gitu teman dalam sekejap gitu di project Terra Luna ini ya. Tentunya hal ini menjadi sorotan dunia nih teman-teman ya. Kalau di video Didi sebelumnya, Didi sudah memberitahukan ya bahwa kejadian Terra Luna ini disorot langsung oleh Menteri AS ya, yang namanya itu Janet Yellen itu teman-teman, yang katanya menurut pandangan dia itu ya, crypto stablecoin itu memerlukan kerangka yang sesuai katanya teman-teman ya, yang artinya teman-teman ya, tujuan Menteri Keuangan AS tersebut ya ingin membuat badan yang mengatur cryptocurrency mengenai stablecoin ini teman-teman ya, yang sudah dijelaskan mungkin dengan dalih ingin melindungi dana investor. Nah, saat ini teman-teman, dikutip dari Wager.guru teman-teman, Korea Selatan itu mengumumkan pemeriksaan darurat kripto secara rinci katanya teman-teman. Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Di sini dijelaskan ya, katanya hal ini itu karena terjadinya tragedi Terra Luna dan UST teman-teman. Makanya banyak negara di dunia ini mempercepat kebijakan peraturan mengenai cryptocurrency di negaranya teman-teman. Di sini ya dijelaskan Inggris telah mengungkapkan bahwa mereka ingin mengatur stablecoin seperti yang dinyatakan oleh juru bicara perbendaharaannya yang mulia katanya teman-teman. Bahkan Inggris saja sudah mengungkapkan nih bahwa mereka itu ingin mengatur stablecoin teman-teman ya, karena kejadian Terra Luna ini teman-teman ya. Jadi ini menjadi sorotan banget teman-teman. Nah, di sini juga dijelaskan nih, karena terjadinya tragedi Terra Luna ya, Korea Selatan kini telah terungkap juga ingin mempercepat pengawasan kripto sehubungan dengan peristiwa seputar koin Luna dan UST Terra teman-teman ya. Jadi banyak negara itu dibuat ketar-ketir nih dengan kejadian Luna dan UST teman-teman. Nah, karena kejadian Terra Luna juga teman-teman ya, di sini otoritas keuangan Korea Selatan itu saat ini ya diduga sedang melakukan pemeriksaan darurat aset digital nih teman-teman. Katanya untuk mempercepat implementasi Undang-Undang Dasar Aset Digital teman-teman ya, atau peraturan cryptocurrency yang direncanakan di negara tersebut teman-teman ya. Jadi karena kejadian Luna tersebut ya, pemerintah Korea Selatan ya, atau bagian otoritas keuangan mereka itu buru-buru nih segera membuat undang-undang yang mengatur mengenai aset digital ini teman-teman ya. Mungkin tujuannya agar kejadian Terra Luna itu tidak terulang lagi yang mengakibatkan kerugian banyak investor teman-teman. Nah, rencananya undang-undang dasar yang mengatur aset digital di Korea Selatan ini teman-teman ya akan disahkan pada tahun 2023 teman-teman, dan diimplementasikan pada tahun 2024 teman-teman ya. Dan di sini kita tahu teman-teman ya, Do Kwon atau pendiri Terra Luna ini adalah warga negara Korea Selatan teman-teman. Dan untuk Terra Luna sendiri ya berbasis di Singapura teman-teman ya. Namun kenapa sepertinya pemerintah Korea Selatan itu diam saja? Sebenarnya nggak diam saja teman-teman ya. Di sini dijelaskan karena regulasi yang ada hanya ditunjukkan untuk masalah anti pencucian uang, pemerintah Korea Selatan saat ini tidak memiliki dasar hukum untuk mengambil tindakan langsung untuk mengaudit atau mengawasi platform Terra Labs ya, atau platformnya Terra Luna ini teman-teman. Jadi alasannya itu belum ada aturan yang menangani masalah seperti ini teman-teman. Oke. Nah, makanya dia itu cepat-cepat membuat undang-undang teman-teman yang akan diimplementasikan pada 2024 ya. Nah, di sini untuk Badan Kepolisian Korea Selatan sendiri teman-teman ya, mengenai tuntutan CEO Terra teman-teman ya, dituntut oleh sebagian investor dari Singapura teman-teman ya. Kata otoritas kepolisian nasional Korea Selatan ini, dia itu menggarisbawahi ini, katanya bahwa tidak ada tuntutan perdata yang diajukan terhadap Do Kwon teman-teman ya, atau pendiri Terra Luna tersebut teman-teman ya. Oke. Nah, oke. Jadi mungkin itu aja yang bisa disampaikan ya mengenai update news Terra Luna teman-teman. Nah, bagaimana nih menurut kalian mengenai hal tersebut teman-teman ya, dari mulai kompensasi sampai
negara asal Dukon ya, Korea Selatan ini ketar-ketir nih akan menyegerakan membuat undang-undang untuk mengatur aset digital di negaranya, teman-teman. Nah, apakah setelah kejadian ini si Terra Luna ini ya atau koin Luna ini akan bisa memperbaiki harganya, teman-teman? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman-teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.